Assalamualaikum. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Wonder TV. Terima kasih buat Anda yang sudah mengklik video ini, dan juga saya ucapkan terima kasih banyak buat Anda yang baru saja gabung di channel saya. Kali ini kita akan sama-sama lagi melihat bagaimana perkembangan kasus tentang Pina Cirebon. Dan untuk video yang pertama kali ini, kita lagi-lagi akan sama-sama melihat bagaimana perdebatan tim kuasanya Pak RT Pasren, yaitu Rasman dan juga Peradi. Bagaimana serunya perdebatan kali ini, kita langsung lihat videonya. Pak Abdul Pasren dia ada di tempatnya, yang kami nggak mau sebut tempatnya di mana. Bahkan Pak Siswandi, tim kami, ketua tim kami itu sudah melakukan pendampingan, terutama Muhammad Kafi ya. Tidak ada masalah, hanya saja kita tidak ingin mempublish. Makanya saya heran kok sampai ada spanduk, ada baleho, ada poster nyari-nyari dia. Ini nyari mau ngapain gitu? Emang kalau datang 1000 orang, Pak Pasren Anda dicari gini-gini, terus apa yang mau dibuat? Dipaksa dia buat keterangan? Kan nggak juga, Pak. Itu kan bagian dari kebebasan berpendapat, kalau Bang Niko dengan teman-teman dari Peradi, saya yakin mereka pasti akan profesional, memahami konstruksi hukum yang sedang mereka lakukan. Begitu juga dengan kami. Kami pun timnya bukan tidak tangguh juga. Ada Brigjen loh. Bukan tidak tangguh juga katanya. Berarti Rasman ini merasa timnya kurang tangguh. Soalnya tadi kan bukan tidak tangguh juga. Pak Siswandi, ada Prof. Elsa Sarif, ada saya, ada Pitra, ada tambah yang lain. Kita ini juga tim yang solid. Cuma kita ingin menunjukkan kepada publik bahwa berbeda pendapat tidak masalah, yang penting klien masing-masing terjaga hak dan kewajiban-kewajiban dia. Sehingga tidak ada diskriminasi dan tidak ada yang namanya intimidasi. Saya garis bawahi. Jadi baik-baik saja, nggak ada apa-apa. Nah, Bang Nikolai, silakan tanggapan Anda. Ya, mantap nih. Saya baru dengar penjelasannya Adinda Rasman Nasution nih. Ya, masuk akal juga lah. Mantap. Nah, saya hanya mau jelaskan ke Rasman yang tadi Rasman bilang ya. Dalam pasal 162 ayat 1 KUHP dikatakan terlarang hukumnya untuk meminta keterangan saksi dengan cara disumpah. Apabila aparat penyidik melakukan pemeriksaan untuk meminta keterangan saksi dengan cara disumpah terlebih dahulu, maka tidak menutup kemungkinan tindakan seperti itu digolongkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi dengan cara melawan hukum. Itu ya, ini pasal 162 ayat 1. Iya, Bang. Nah, mengenai yang tadi ada kekhawatiran dan sebagainya yang Rasman bilang tadi, itu adalah apabila ada alasan secara subjektif dan limitatif. Pertama, penyidik memiliki kekhawatiran yang didukung dengan bukti yang kuat bahwa setelah saksi memberikan keterangan dia akan meninggal dunia. Yang kedua, karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang. Ketiga, ketika dipanggil karena jauh tempat kediamannya, karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara. Nah, kepentingannya apa? Sehingga mereka tidak hadir dalam persidangan dan mereka disumpah dalam pembuatan BAP. Seperti halnya juga AF dan Dede, itu tidak pernah hadir dalam persidangan. Nah, ini kan menyalahi hukum acara. Itu kan pertama. Nah, yang kedua ingin saya tekankan di sini sekali lagi bahwa apa yang dilakukan kemarin pada hari Selasa oleh keluarga para terpidana itu, mereka meminta hak-hak hukum mereka dipulihkan, keadilan itu ditegakkan, kebenaran ditegakkan. Sehingga mereka berkata apa yang sebenarnya terjadi, mereka ingin memperjelas, ingin menerangkan fakta empiris yang terjadi pada saat pertemuan mereka dengan ketua RT itu. Jadi pada saat ini kami sama-sama on the track secara hukum. Kami hargai timnya Adinda Rasman, kami juga menghargai
tim kami dan Baik. kami juga sama-sama yang kita bela ini adalah hak hukum mereka, Oke, bukan baik. hak pribadi ya, tapi hak hukum Oke, mereka. baik, Saya baik. kira itu. Baik, saya ke Bang Rasman. Bang Rasman, kalau memang tidak ada apa-apa, kemudian kenapa Abdul Pasren tidak berkata sejujurnya saja seperti Nah, itu maksud saya. Kalau memang benar Pak RT ini merasa apa yang dia sampaikan adalah benar, mengapa takut untuk keluar ke publik, ya kan? permintaan yang tadi dikatakan oleh Bang Nicole? Ya, sekarang begini, cerita jujur nih versi siapa? Kan sudah saya sebut tadi, sahnya, berkualitasnya kesaksian seseorang itu diucapkan di muka peradilan. Nah, itu Bukan sudah di ada BAP keterangan ya? di muka pengadilan, kemudian Pak Pasren sudah menyampaikan, dan dia konsisten dengan itu. Lah, apa instrumen yang bisa memaksa dia untuk dia merubah? Ya Anda misalnya sebagai host di situ tidak punya kapasitas juga untuk mendorong-dorong saya atau mendorong Pak Abdul Pasren anaknya untuk ngakui apa yang Anda sampaikan. Tidak bisa. Nanti teori pembuktiannya di pengadilan, tapi instrumen penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, nanti kita lihat bagaimana laporan yang telah dibuat oleh mewakili keluarga dari terpidana yang sekarang sedang berproses di Bareskrim. Oke. Kita lihat. Tentu kalau ada panggilan kepada klien Baik. kami, maka Pak Siswandi, Pak Elsa, Pitra, saya dan lain-lain, kita akan koordinasi, kita akan dampingi. Nah, bagaimana nanti fakta-fakta di lapangan, monggo kita jalankan. Tapi yang pasti, goalnya adalah bagaimana almarhumah Vina dan Baik. Eki bisa terungkap siapa yang berbuat apa, dia yang harus menanggung resikonya. Baik. Itu saja kalau dari kami. Jadi kita ini tahu apa yang kita lakukan, kita paham apa konsekuensinya. Begitu. Oke, baik. Kita nantikan nanti akan seperti apa jalannya persidangan. Terima kasih Bang Rasman Arif Nasution sudah bergabung bersama Sama-sama. kami. Bang Nikolai. Nah, itu tadi guys, perdebatan antara Bang Niko dengan Pak Rasman. Bagaimana menurut pendapat Anda tentang apa yang disampaikan oleh Pak Rasman ini? Sangat lihai ya si Rasman ini ngomong dan juga ngelesnya. Sampai tadi Pak Niko ada singgung tentang bukan di BAP katanya. Tetapi Pak Rasman tidak menanggapi apa yang disinggung oleh Bapak Niko ini. Bagaimana pendapat Anda tentang Rasman dan juga teman-teman CS-nya yang ternyata Pak RT Pasren ini disembunyikan dan juga dilindungi oleh Rasman dan kawan-kawannya. Anda semua banyak berkomentar di video saya sebelumnya dan saya pikir itu agak masuk akal juga. Pak RT Pasren kan didukung oleh Rasman dan juga CS-nya. Dipikir-pikir dari mana ya Pak RT Pasren ini mempunyai uang untuk membayar mereka. Ayo guys, dari mana kira-kira? Oke, kita langsung ke video berikutnya. Kasus Vina itu dimanfaatkan orang-orang munafik, orang-orang sebelah yang membenci Joko Widodo. Apalagi ini Prabowo Gibran. Orang-orang munafik yang teriak-teriak, nggak percaya dengan keadilan Indonesia, nggak percaya dengan polisi, tapi giliran motornya hilang, mobilnya hilang, bukannya lapornya ke Tuhan, tapi lapornya ke polisi juga. Kan munafik. Kalau nggak percaya ya jangan lapor ke polisi. Gitu loh. Maaf ya, bukannya saya membela polisi, tapi kita mau percaya kepada siapa? Mau mengadu kepada siapa? Kalau bukan ke pihak yang berwajib, yaitu polisi. Ada persoalan, ya kita lapornya polisi. Adanya polisi punya kekurangan, yes, kita akui. Iya kan? Tapi kan dalam kasus Vina ini kan banyak dimanfaatkan oleh orang-orang sebelah, orang-orang yang nggak suka Prabowo Gibran, yang nggak suka Pak Joko Widodo, yang suka teriak-teriak itu benar-benar memanfaatkan hukum Indonesia. Orang ini malah mengait-ngaitkan kasus Vina Cirebon dengan politik. Dan kayaknya si abang ini membela polisi ya. Betul nggak guys? Silahkan tulis di komentar tanggapan Anda semua. Saya nggak adil, nggak dipercaya polisi ini. Tapi giliran kehilangan,
Iya. Giliran ada pelaporan, lapornya ke polisi, minta perlindungan. Iya. Kan munafik ya? Iya kan? Enggak juga. Itu dimanfaatkan orang-orang munafik. Oke, buat pecinta Prabowo Gibran jangan terkecoh dengan kasus Vina. Karena itu memang sengaja dikemas untuk menyudutkan Prabowo Gibran, Joko Widodo. Terima kasih. Apa hubungannya ya kasus Vina Cirebon dengan politik Prabowo Gibran dan juga Jokowi? Saya rasa nggak ada hubungannya dengan semua itu. Ini kan kasus tentang sebuah pembunuhan, tewasnya seseorang. Apa hubungannya dengan Pak Jokowi atau Prabowo Gibran? Statement yang abang ini berikan bisa membuat ricuh di publik, ya kan? Jangan sampai kita ikut terprovokasi. Bagaimana menurut pendapat Anda, guys? Kita tonton video yang berikutnya. Saya ketemu dengan para terdakwa kasus Vina yang mereka itu masuk pada tahun 2016, dan kapasitas saya di dalam penjara itu sebagai tamping masif, dan tentunya kalau ada para napi yang baru pasti ketemu dengan saya sebagai untuk memotivasi hidup. Anda mesti survival di dalam penjara atau apa-apa, dan di situ dan memberikan pengarahan-pengarahan bahwa Anda hidup di dalam napi itu mesti baik dan benar, jangan sampai muncul masalah baru. Selalu mengatakan seperti itu pada napi-napi baru tadi. Dan yang kedua, yang sangat menggelitik saya adalah ada napi yang kasus Vina tadi, pembunuhan itu. Dia curhat ke saya secara pribadi, ngobrol kalau saya itu bukan pembunuhnya. Atau ya mereka ngobrol kayak gini, dia bukan pelakunya. Yang ketujuh orang. Nah, saya bilang, loh, kok kenapa Anda bukan pelakunya ada di sini? Ini kan sudah terlambat. Sudah ada di dalam bicara bukan pelakunya. Kenapa tidak waktu proses pem-BAP-an sampai proses persidangan Anda tidak mengatakan seperti itu? Dia katakan, di waktu proses pem-BAP-an saya itu digulung habis. Artinya digulung ini adalah digulung habis, guys, pada waktu pemeriksaan. Gimana, guys? Bayangkan. Mendapat perlakuan kekerasan oleh para petugas di Polresta maupun di Polda untuk mengakui apa yang dia tidak lakukan. Ini kan lucu. Kenapa tidak ngomong? Saya takut, saya udah nggak tahan nih fisik saya. Selesai dari Polresta tidak ada pengakuan, dibawalah 6 orang tadi di Polda. Di Polda pun mendapat perlakuan yang sama. Selesai itu ya kemudian udah sembuh baru persidangan. Nah yang lucunya lagi saya ngomong, kenapa pengacara tidak membela Anda? Secara implisit bagian daripada tugas pengacara dong. Ya, pengacara itu tidak ada pembelaan, dia membaca normatif sesuai dengan BAP. Ya maka tidak terjadi kerusuhan, landai-landai saja persidangan. Iya. Yang kasihan adalah mereka-mereka yang memang terdakwa sampai kena tuntutan seumur hidup. Katanya 81-nya itu memang karena di bawah umur, maka kena 8 tahun. Maka apa-apa yang dikeluarkan, yang diucapkan oleh Saka itu memang benar. Saya pun dapat laporan seperti itu dari yang 7 orang tadi. Maka saya punya pemikiran bahwasanya proses dari awalnya pun sudah terjadi manipulasi. Tidak ada satu kebenaran. Ya, maka muncul jadi terkesan polisi ini asal tangkap. Sangat ironis. Kalau polisi asal tangkap saya mendengar di mana-mana seringkali dilakukan. Tapi hanya sebatas salah tangkap, begitu sampai Polresta selesai. Nyampe Polres selesai kan. Kembali lagi ke yang tadi ya. Pengakuannya itu dari siapa itu pengakuan? Ya pengakuan salah satu narapidana itu namanya Sudirman ya. Sudirman itu mengatakan saya tidak melakukan, tapi saya takut. Kenapa takut? Badan saya sakit, disetrum, dipukulin, diapain. Itu pengakuan dia ke saya. Ya sama petugas tentunya. Sama petugas melakukan seperti itu. Itu suruh melakukan pengakuan atau suruh mengakui apa yang tidak dia lakukan. Sebenarnya banyak ya, guys, saksi-saksi yang menyatakan kebenaran tentang perkataan si Saka Tatal, Liga, dan siapa lagi saya lupa, banyak lah. Tapi para penyidik seolah-olah tidak menanggapinya. Bapak ini tadi tamping masjid ya. Jadi beliau dekat dengan tahanan di dalam lapas. Coba kita bayangkan, pada saat mereka yang 7 orang itu diinterogasi atau ditanyai, apalagi dengan pengakuan mereka seperti yang abang ini katakan,
dipukuli, digulung habis sampai disetrum seperti yang dituturkan oleh Saka Tatal pada usia yang masih relatif sangat muda, dan mereka tidak tahan lagi dengan semua siksaan itu. Mau tidak mau mereka mengakui apa yang tidak mereka lakukan. Mungkin begitu maksud dari abang ini atau bapak ini. Bagaimana menurut pendapat Anda semuanya? Apakah nanti persidangan pra peradilan yang akan diadakan besok ya, tanggal 1, akan berjalan dengan lancar? Kita doakan saja semoga semuanya berjalan dengan lancar, dan kita doakan semoga secepatnya Peggy Setiawan dibebaskan dari semua tuduhan, dan juga ke-7 atau ke-5 itu dibebaskan juga. Oke, terima kasih buat Anda semuanya yang sudah menonton video ini sampai habis. Kita jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.